Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar, saudaraku semua di mana saja Anda berada, kali ini kita akan berbahas tentang bagaimana mengisi kemerdekaan. Baru saja kita menyaksikan perayaan HUT proklamasi Hari Kemerdekaan kita yang ke-75 dengan prosedur pandemi COVID-19. Ini sebuah arah baru dalam merayakan hari ulang tahun RI yang ke-75. Tapi semua itu tidak menurunkan patriotisme kita sebagai bangsa. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita merajut persatuan dan persaudaraan di bawah panji Pancasila? Lalu kemudian bagaimana membuat Indonesia itu bangkit dan tangguh di atas ideologi Pancasila? Inilah yang akan kita bahas pada perjumpaan kita kali ini. Pancasila adalah rumah bersama, ideologi kesepakatan, ideologi perjumpaan berbagai macam suku, bangsa, agama, sehingga dia menjadi mukjizatnya bangsa Indonesia. Karena dia adalah payung bersama, karena Pancasila adalah perahu kebangsaan yang di dalam penumpang perahu itu berbagai macam suku, agama, dan mereka hidup dengan kamar masing-masing, dengan tiket masing-masing, dan mereka ingin hidup damai, aman, sejahtera, dan sentosa. Tentunya untuk mencapai kehidupan aman dan damai butuh ideologi yang tangguh, dan itu yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahaya ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang pertama adalah ideologi Pancasila. Dalam perspektif dakwah kebangsaan, Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Segala pembangunan itu harus memiliki nilai-nilai ketuhanan. Apa itu nilai ketuhanan? Adalah nilai yang memberikan rahmat, memberikan kedamaian, memberikan kenyamanan di tengah perbedaan kita. Bangsa yang bertuhan adalah bangsa yang dikaruniai berbagai macam sumber daya alam, dikaruniai berbagai macam kekayaan kebutuhan hidup manusia, dan Nusantara ini ibarat surga itu seakan-akan pernah bocor, sehingga lelehannya dan tetesannya menjadi pulau-pulau di Nusantara. Saudaraku yang beta hormati dan beta muliakan, negara yang bertuhan adalah negara yang tangguh dan kuat, sehingga setiap kebijakan-kebijakan, setiap kekuatan, arah dan haluan politik harus memiliki nilai-nilai ketuhanan. Ketika itu tidak dilakukan, maka yang kita tunggu adalah perpecahan dan pertikaian. Yang kedua, saudaraku, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu adalah sesuatu yang mulia yang Tuhan ciptakan, dan segala banyak ciptaannya Tuhan memposisikan kemanusiaan yang paling tertinggi, sehingga masuk di dalam jiwa Pancasila, yaitu kemanusiaan. Dengan demikian, kemanusiaan itu harus kita saling menghargai, hormat dan menghormati perbedaan. Perbedaan yang apa? Perbedaan yang produktif tentunya. Jangan kita berbeda
Tapi perbedaan itu membawa Indonesia kepada jurang kehancuran. Itu tidak boleh. 75 tahun ini adalah umur yang matang. Dan umur yang matang itu kita tinggal landas. Kita akan menjadi negara besar ketika persatuan itu terus terjadi di dalam membangun konsep kemanusiaan kita. Dalam perspektif antroposentrisme, manusia adalah penentu kemajuan. Setiap ada bangsa yang besar, pasti ada manusia yang berpikir besar. Setiap bangsa yang maju, pasti ada manusia yang hebat di balik bangsa itu. Sehingga kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya, bukan sumber daya alamnya. Sekalipun sumber daya alam berlimpah, tapi ketika dikelola oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, maka karunia Tuhan yang berlimpah itu tidak ada gunanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, inilah yang paling penting. Bagaimana membuat tim Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi sebagai penyerang untuk mencetak gol pembangunan, gol kebangkitan dengan merajut persatuan dan persaudaraan. Makanya di sila ketiga ini adalah sila yang sangat penting untuk bagaimana kita merajut persatuan Indonesia. Persatuan bisa terjadi ketika kita punya cita-cita bersama. Persatuan bisa terjadi kalau kita punya motivasi bersama. Cita-cita bisa terjadi kalau didukung oleh persaudaraan dan persatuan sesama anak bangsa yang tinggal di perahu kebangsaan menuju pelabuhan kesuksesan yang sesuai dengan jiwa Pancasila. Setelah kita bertuhan, kita menghargai manusia, lalu kita bersatu, maka kita sampai kepada sila yang keempat, yaitu sila musyawarah. Ada dialektika di situ. Kerakyatan itu harus dipimpin oleh hikmat. Jadi pemimpin atur harus memiliki jiwa hikmat, jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme, dan jiwa religiusme. Ini yang harus dipunyai. Semua konsep-konsep yang baik itu harus dimusyawarahkan. Jangan terjadi seperti HIP, haluan ideologi Pancasila, karena tidak memenuhi prosedur musyawarah yang baik, sehingga gerakan rakyat menolak ide itu. Ini menunjukkan bahwa kerakyatan itu harus dipimpin dengan dialektika komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang indah dan baik sebagai seni untuk menata dan mengatur masyarakat menuju cita-cita keadilan sosial yang tersimpan di dalam sila kelima. Keadilan adalah kata kunci untuk merubah Indonesia menjadi bangsa yang ditakuti dunia. Keadilan itu adalah separuh dari bangsa ini. Kalau keadilan itu sudah dijadikan tradisi, dijadikan tren hidup, tidak menang sendiri, tidak merasa benar sendiri, tidak merasa paling hebat sendiri, maka bangsa ini akan melahirkan manusia-manusia yang seperti dikatakan oleh Bung Karno adalah manusia yang memiliki mercusuar pemikiran ideologi yang akan menjadi media perdamaian dunia. Ini juga dijelaskan oleh Buya Hamka. Ketika keadilan itu ditegakkan, maka yang kita tunggu adalah kemuliaan dan kebahagiaan. Tapi ketika kita mencoba-coba menginjak-injak keadilan, maka yang kita tunggu adalah
pertikaian dan perpecahan. Ini yang harus kita hindari. Sehingga sebuah kebijakan politik itu harus memiliki sifat ketuhanan, sifat kemanusiaan, sifat persatuan, sifat musyawarah, dan sifat keadilan. Ketika tidak memenuhi unsur ini, maka arah dan haluan bangsa ini tidak bisa dijamin kecepatan dan percepatan pergerakannya. Karena kita menghabiskan waktu untuk berbeda pandangan. Kita menghabiskan waktu untuk berdebat yang tidak produktif dan saling menyalahkan sebagai virus yang melumpuhkan arah, haluan, dan hambatan kita. Betul, hari ini kita menghadapi COVID pandemik. Tapi COVID pandemik itu hadir untuk menguji kedewasaan kita. Menguji hambatan dan tantangan kita. Ketika kita bisa keluar dan bisa pecahkan dia dengan baik, maka kita menjadi bangsa yang tangguh dari cuaca perubahan sosial. Sekalipun gelombang cuaca itu setinggi apapun, tapi ketahanan masyarakat itu, civil society kuat dan tangguh, maka pasti kita akan menghadapi sebuah kehidupan yang dirindukan oleh Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah harapan kami dalam mengenang arwah para syuhada yang rela mengorbankan jiwa dan hartanya untuk negeri ini. Dan marilah kita berdoa, mudah-mudahan arwah para syuhada yang darahnya meleleh dari Sabang sampai Merauke untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, itu diterima di sisi Allah Rabbul Alamin. Marilah kita membacakan suratul Fatihah kepada para syuhada, karena jasanya kita sedang menghirup udara kemerdekaan yang hari ini kita bisa rasakan nikmatnya kemerdekaan itu. Demikian saudaraku semua, maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.